Sobat muslim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala riyadul jannati lisalikina tariqata ahlil widadih wa naddara wujuhul muttaqinal mukhlisina min ibadih wassalatu wassalamu ala man kana al-istighfar wal adhkar min awradih Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan rasa beserta puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jikalau rantingan di muka bumi ini dijadikan pena untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan lautan di bunga bumi ini, kita jadikan tintanya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan daunan-daunan di muka bumi ini kita jadikan untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, tidak akan bisa, karena betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam, mari senantiasa kita cucurkan kepada sosok figur pemimpin umat manusia yang mana beliau rela mengorbankan hartanya, beliau rela korbankan jiwa bahkan nyawa demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang tak kenal dengan Nabi kita? Beliau yang tak pernah main PlayStation, tapi namanya selalu action di hati kita. Beliau yang tidak pernah makan jagung, tapi namanya agung. Dan beliau tidak pernah makan kangkung, karena di zamannya memang tidak ada kangkung. Beliau adalah Nabi besar kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di hari akhirat kelak nanti. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur, saat ini kita telah berada di 10 akhir bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang banyak, mulai dari kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan dan meningkatkan ibadah kita di 10 akhir bulan Ramadan ini. Bahkan para alim ulama mereka berpendapat 10 akhir bulan Ramadan itu adalah iskum minan nar. Mereka akan dijauhkan dari api neraka. Mereka yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah, mereka yang bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas ibadah di 10 akhir bulan Ramadan, tentunya Allah akan bebaskan mereka dari api neraka. Allah akan jauhkan mereka dari api neraka yang Allah berikan di 10 akhir bulan Ramadan ini. Sekarang timbul suatu pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di 10 akhir bulan Ramadan ini dengan Allah membebaskan manusia dari api neraka jikalau mereka meningkatkan kualitas amal ibadah mereka? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala pada 10 akhir bulan Ramadan ini pula menurunkan suatu peristiwa yang agung. Allah Subhanahu wa taala menurunkan peristiwa yang mulia yang hanya diberikan oleh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya sungguh telah kami turunkan kepadanya malam Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa yang dinamakan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini jelas betapa agungnya malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan keutamaan pada malam Lailatul Qadar ini akan dihitung pahala atau amal ibadahnya seperti ia mengerjakan 1000 bulan lamanya hanya dengan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Pantaslah kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir bulan Ramadan ini senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak sanak saudara, keluarga, famili untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir bulan Ramadan ini. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu an yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhir min Ramadan shaddu mi'darahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata ketika Nabi SAW menjelang 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau membangunkan keluarganya dengan melaksanakan ibadah dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas dari hadis ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menikmati dan meningkatkan kualitas diri beliau di dalam 10 akhir bulan Ramadan dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kebebasan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari api neraka. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja amalan yang perlu kita lakukan di 10 akhir bulan Ramadan ini? Saya kutip dari sebuah kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Maribali. Beliau mengatakan ada 3 amalan utama yang hendaknya dilakukan oleh manusia di 10 akhir bulan Ramadan. Apa saja itu? Amalan yang pertama yang harus kalian lakukan adalah yaitu dengan banyak-banyak bersedekah. Seperti dikatakan di dalam sebuah riwayat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedekah pada 10 akhir bulan Ramadan seperti angin yang berhembus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedekah seperti angin yang berhembus. Artinya apa? Ringan, cepat dalam bersedekah. Itulah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan di 10 akhir bulan Ramadan. Amalan yang kedua yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak kalah 10 akhir bulan Ramadan, yaitu dengan membaca Al-Quran. Hadirin, semua kita tahu membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan 10 ganjaran kebaikan. Lantas bagaimana ketika kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, yang pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi orang yang beramal ibadah? Tentunya bagi kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan akan berlipat-lipat pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang terakhir yang akan kita lakukan ketika 10 akhir di bulan Ramadan yaitu dengan banyak-banyak beriktikaf. Apa iktikaf secara umum? Iktikaf secara umum yaitu kita berdiam diri di suatu tempat, bisa di masjid, mushola, bahkan rumah, dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat malam, berbanyak istighfar, berbanyak doa, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan harapan di 10 akhir bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya ceramah ini, maka berakhir pula penyampaian Al-Fajr pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Al-Fajr minta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Fajr mohon ampun. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.